kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya di sana yang menyimak channel Qalbun Salim ini? Mudah-mudahan yang mensubscribe channel ini, mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhiratnya, selamatkan dunia akhiratnya, dan apapun yang dicita-citakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, di sini saya akan menceritakan sosok seorang raja yang sangat bengis sekali ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita simak apa alur ceritanya. Pada zaman dahulu terdapat seorang raja yang bernama Darian. Nah, raja tersebut namanya yaitu Darian. Dia merupakan raja yang menyembah berhala. Dan pada suatu hari ia membangun sebuah istana. Dan istana tersebut istana yang sangat megah yang di dalam dihiasi dengan berhala yang berhiaskan permata dan mutiara. Berhala tersebut diberikan minyak wangi-wangian. Jadi berhalanya dikasih minyak ya sahabat-sahabat semuanya. Di dalam istana tersebut juga dibuat sebuah gundukan tanah yang di dalamnya berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya diperintahkan untuk masuk ke dalam istana dan menyembah berhala yang ada. Jika ada rakyat yang menolak, maka mereka akan langsung dimasukkan dalam gundukan tanah yang berisi kobaran api tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis. Ia diutus Allah agar mengajak raja tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian langsung menghadap pada raja tersebut dan kemudian mencoba untuk mengajaknya. Nabi Jirjis kemudian bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri." Itu kata Nabi Jirjis ya ke si Raja Darian tadi. Lalu Raja Darian menjawabnya, "Sejak aku menyembah berhala," katanya, "aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah," kata si Darian, si raja bengis tersebut ya, sahabat-sahabatku semuanya. "Sedangkan apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu itu?" katanya ya. "Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang aku punya," kata si Raja Darian. "Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan," ya, kata si Raja Darian ke Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis berkata, "Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surga." Itu kata Nabi Jirjis. Setelah itu, diskusi dan debat panjang masih terjadi di antara mereka. Sampai akhirnya
Raja Darian murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam bejana, dan bejana tersebut sangat besar sekali. Lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Bahkan belum cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir besi hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Jirjis dan hanya tersisa tulang belulang. Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis kembali berseru pada sang raja dengan suara keras, "Hai kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah," kata Nabi Jirjis. Melihat keajaiban itu, Raja Daria tak justru beriman. Ia malah semakin murka dengan Nabi Jirjis dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kembali. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar dari besi. Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirjis dan 2 paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Jirjis. Kemudian 1 paku ditancapkan pada bagian kepala dan 1 paku ditancapkan pada bagian dada Nabi Jirjis. Akibatnya Nabi Jirjis pun kembali meninggal. Ya, sahabat-sahabatku semuanya. Dan kuasanya Allah, ya sahabat-sahabatku semuanya, Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis kemudian hidup kembali seperti semula tanpa luka. Subhanallah. Nabi Jirjis kembali berkata kepada raja, "Hai kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah," itu kata Nabi Jirjis. Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Nabi Jirjis kemudian dilempar ke dalam kuali yang membuatnya langsung meninggal seketika. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis kemudian dihidupkan kembali seperti semula tanpa luka dan kemudian keluar dari kuali tersebut. Setelah itu, perlakuan sang raja kepada Nabi Jirjis sama. Ia terus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis tetap hidup kembali seperti sedia kala. Namun selain itu, ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan berlangsung sampai 100 kali. Akan tetapi Nabi Jirjis tetap hidup lagi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu. Ia berkata, "Aku ada permintaan kepadamu," kata si sang raja. "Apa permintaanmu?" "Ada," katanya, "jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan menuruti semua perintahmu," katanya ya. Nabi Jirjis bertanya, "Apa? Permintaanmu apa?" Raja Darian menjawab, "Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja," katanya gitu ya, kata si Raja Darian. "Nanti setelah itu aku akan memberikan semua yang kau inginkan dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis hanya terdiam
dan tidak menjawab apapun. Raja Darian menganggap diamnya Nabi Jirjis merupakan ungkapan setuju. Lalu raja berkata lagi, "Wahai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini," kata si Raja Darian. Lalu di malam itu, Nabi Jirjis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian pada malam harinya ia membaca kitab Jabur hingga terbitnya fajar. Suara terdengar oleh istri sang raja yang menyentuh hatinya. Istri raja kemudian menangis terseduh-seduh semalaman setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirjis. Kemudian istri raja mendatangi Nabi Jirjis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dari Raja Darian. Pagi harinya, raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhalanya. Namun ia saat itu hanya diam. Raja kemudian menjadi jengkel dan memasukkan Nabi Jirjis ke dalam rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu, dan buta. Di ruang tersebut tidak terdapat makanan sama sekali dan tidak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan. Saat beliau mulai merasa kelaparan, ia melihat sebuah kayu di dalam rumah itu. Lalu ia pun kemudian berdoa kepada Allah. Batang kayu itu pun kemudian ditumbuhi daun dan selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buah. Ketika perempuan tua tersebut melihat hal itu, kemudian ia langsung mengimani ajaran agama Nabi Jirjis. Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Jirjis dan menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis kemudian memanggil anak tersebut. Anak itu langsung menjawab, "Labaik, wahai utusan Allah." Nabi Jirjis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70. Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Atas kuasa Allah, berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirjis dengan berjalan menggunakan kepala atau posisi terbalik. Sampai pada kemudian, berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirjis yang menghentakkan kakinya. Saat itu istri raja juga menyaksikan hal tersebut. Istri raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian sendiri, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Itu kata istri si Raja Darian ya. Raja Darian tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Darian yang jengkel kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya. Di sisi lain, Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku mati syahid dan azablah mereka." Itu kata Nabi Jirjis ya, berdoa kepada Allah. Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirjis. Mereka kemudian langsung menusuk pedang ke tubuh seketika itu juga. Nabi Jirjis meninggal dalam keadaan syahid. Setelah itu turunlah api yang berkobar dari langit yang kemudian membakar istana raja hingga habis. Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Nah itu ya cerita seorang raja yang sangat bengis sekali ya, yang menyembah para berhala, dan Allah utus Nabi Jirjis untuk mengesahkan Allah bahwa hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Allah yang patut kita sembah tentunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari sebuah cerita tersebut. Jangan ada berhala-berhala dan jauhkan dari berhala-berhala di dalam kehidupan kita.
beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan tentunya. Sekian sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih sudah menyimak channel Kebun Salim ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.